Sebenarnya belum genap 10 tahun sejak pertama kali rilisnya chapter 1 manga Gotobun no Hanayome, tapi rasanya gue pengen tetap bikin ini video karena sekalian ngerayain ultahnya para Nakano kembar di Mei ini. Gotobun ini punya tempat spesial sih di gue, karena believe it or not, ini jadi pintu masuk gue pertama kali ke genre romance. Padahal dulunya gue ogah-ogahan nonton ini karena kurang laki. Tapi justru kalau lu udah nonton romance dan slice of life dan suka hal-hal lucu kawaii kayak gitu, itu justru baru laki banget, man. But anyway, lu tau lah ya kalau ngelihat dari icon di pojok kanan bawah video gua, di banner YouTube gua, dan banner Twitter gua, sampai sebegitunya gua obses sama salah satu dari 5 Nakano bersaudara ini, yaitu Yotsuba. Karena menurut gua, karakter Yotsuba ini buat gua spesial banget. Dari sejak episode 1 anime season 1-nya, sampai gua lanjut ke manganya, gua beneran suka, gemes, bahkan kagum sama karakter dia. Meskipun of course, ada kritik tersendiri dari gua buat keseluruhan seriesnya. Sesuai thumbnail, video ini bakal gue dedikasiin buat Yotsuba aja, meskipun nggak akan ngurangin seberapa ngaruhnya saudara-saudaranya yang lain of course, mereka well written semua. Tapi gue akan nekenin seberapa istimewanya Yotsuba buat gue dan penulisan karakternya yang cukup punya banyak layer lah. Jadinya kesannya endingnya si seriesnya itu punya bobot yang berarti gitu. Sebenarnya apa yang bikin gue sampai sekarang kagum sama karakter Yotsuba Nakano ini, sampai gue harus klaim kalau inilah my istri gue. Alasan paling simpel sebenarnya, first impression yang dia kasih di beberapa chapter awal dan di arc awal, dia ceritain jadi kayak yang paling periang, yang paling welcoming, dan salah satu yang menyebut baik MC kita, Futaro Uesugi, buat jadi tutor alias guru les yang Nakano bersaudara ini. Periangnya dia tuh juga nggak kayak yang annoying atau gimana, emang genuinely konyol aja. Apalagi di saat itu juga kan Futaro juga BU. Orang BU ditambah Yotsuba yang ngaku bodoh ini ya pas lah sama-sama butuh bantuan. Dan itu yang bikin gua kagum juga sih. Dia kayak berhasil ngelihat Futaro ini orang tulus ngebantu gitu. Buat ngajarin anak-anak bebel macam Nakano kembar ini buat lulus. Karena buat ngebantu keluarganya juga. Seeing a good intention in people's eyes dan welcoming itu semua, kayaknya salah satu contoh kedewasaan emosional yang kala itu belum dipunyain sama saudara-saudaranya. Belum ya, bukan enggak ya. Karena selama cerita berjalan, mereka nyadar betapa tulusnya Futaro ini. Walaupun emang dari luar kelihatan kayak bocah pecicilan dan dongo, tapi ya kebaikannya Yotsuba ini yang bikin gua makin suka sama karakternya. Kebaikan inilah yang pelan-pelan bikin saudara-saudaranya juga ngelihat kalau emang Futaro ini orang baik, tulus, jujur, dan nggak ada niatan jahat samsek. Yang akhirnya bikin saudara-saudaranya juga mulai kepincut pelan-pelan dari Ichika, Miku, Itsuki, dan Nino. Yang ngebukain pintu buat kejadian itu semua? Yotsuba. Emang tersirat banget sih perannya Yotsuba di sini. Nggak jelasin eksplisit, alias nggak disuapin bulat-bulat ke pembaca atau penonton. Selain itu, karakter Yotsuba ini kayak kerasa punya layer yang lebih dari sekedar karakter yang baik ke Futaro doang dan ngebukain pintu buat saudara-saudaranya ngedeketin Futaro, tapi juga jadi semacam comic relief alias bahan konyolnya animenya. Gue kayak selalu lihat aja hal-hal yang diketawain, entah dari reaksi bodohnya dia, atau emang spontanitas dia, dan lain-lain. Dan setelah beberapa episode dan beberapa chapter, mulai berasa ada bumbu dramanya dan karakter saudara-saudaranya mulai dikembangin gitu. Yotsuba mulai agak punya peran minor, tapi ternyata gue nggak siap sama apa yang disiapin sama Negi Haruba Sensei di chapter pasca Kyoto Arc alias di Flashback Arc di chapter 87 sampai chapter 90 di manganya. Di sini, ketebalan karakter Yotsuba jadi nambah. Chapter 87 sampai chapter 90 ini punya impact luar biasa buat segala hal. Dari persepsi gue sama series Gotobun secara keseluruhan, dampaknya ke plotnya, sama gimana gue ngelihat karakter Yotsuba itu sendiri. Dari chapter-chapter ini, gue ngerasa karakter periang dan airhead yang dipunyain Yotsuba di episode-episode sama chapter-chapter sebelumnya itu cuma topeng. Not in a bad way, karena kalau ngelihat flashback di 4 chapter itu, topeng itu sebenarnya nutupin masalah-masalah kompleks yang dia punya. Pertama, identity crisis, tentang siapa dirinya, seberapa dia bisa dikenal sebagai dirinya sendiri dan bukan orang lain, yang dalam hal ini saudara-saudaranya. Kedua, rasa bersalah sama saudara-saudaranya karena udah ngerasa dia di atas mereka, padahal ada keluarga yang gak bakal ninggalin Yotsuba dalam keadaan terpuruk sekalipun. Dan ketiga, meskipun ini diceritainnya kayak janji dia ke Futaro, adalah gimana dia ingkar janji sama diri sendiri untuk jadi lebih baik, buat ngebanggain ibunya mereka, nggak jadi beban lagi buat saudara-saudaranya, dan of course, karena ini romance anime, ketemu Futaro dengan kepala tegak dan pede kalau dia udah berubah. Tiga masalah-masalah ini sebenarnya akhirnya nambah layer dari karakterisasinya, yang bikin gue bersimpati sama dia dan tentu makin sayang sama dia. Cuman gini, kalau lu baca secara detail chapter-chapter itu, terutama di chapter 90, sebenarnya ada kontradiksi menarik di karakter Yotsuba. Satu sisi, personality dia yang periang kayak nunjukin perasaan tersirat kayak, tolong notice aku dong ke Futaro. Dengan harapan Futaro ingat kalau dia yang pertama kali ketemu dia di Kyoto dan dia sosok si Rena itu.
Tapi Negi Sensei paham kayaknya buat nulis sifatnya Yotsuba ini kayak gimana. Meskipun kayak dia berasa minta perhatian Futaro terus dengan bertingkah laku konyol, tapi dia nggak yang sampai masain diri dan jadi semacam caper berlebihan gitu lah. Intinya jadi nggak annoying lah. Nah, ini yang kemudian jadi sisi lain dari kontradiksi karakter Yotsuba. Meskipun dia pengen dinotis sama Futaro, tapi dia ngerasa kalau caper itu terlalu berlebihan. Dia kesannya kayak terlalu egois dengan terlalu prioritasin kepentingan dirinya sendiri ketimbang kepentingan saudara-saudaranya. Dia masih ngerasa ada utang budi sama yang lain, karena sempet kayak meremehkan saudara-saudaranya di masa lalu. Makanya dia ngerasa kayak, gue nggak pantas dapat segala kebaikan ini, karena saudara-saudara gue lebih pantas. Kalau gue bilang, ini jadi kayak bohong sama diri sendiri sih. Tiap orang itu pasti punya keinginan masing-masing, dan nggak mungkin lu bilang nggak punya keinginan sendiri dan lebih mentingin buat keinginan orang lain terpenuhi dulu. Ini yang bikin di awal-awal chapter sempat dibilang kalau Yotsuba ini nggak bisa bohong, tapi nyatanya selama ini dia kayak ngebohongin diri sendiri kalau dia nggak butuh apa-apa akibat rasa bersalahnya sama dia di masa lalu. Untungnya, Futaro datang, came in a clutch, dan ingetin, lu ini udah berkorban banyak nih, tapi saatnya lu juga dapat apa yang lu pantas dapat, dan ini reward buat lu. Makanya, Futaro yang milih Yotsuba ini sebenarnya kayak bisa dibilang punya banyak layer. Ini kayak reminder kalau semua harus balance. Alias orang nggak kalau terlalu banyak berkorban dan nggak punya apa-apa lagi, dia mau ngorbanin apa lagi? Istilahnya ini reward buat Yotsuba, karena pengorbanan dia buat Futaro dari nyambut dia sampai ngebikin Nakano bersaudara itu lulus semua, itu udah cukup banget. Yotsuba udah jadi jembatan buat Futaro dan Nakano kembar lainnya, dia udah berhasil nyadarin kalau Futaro itu orang baik dan tulus, yang kemudian Ichika, Nino, Miku, dan Itsuki juga pelan-pelan paham. Futaro juga berkat Yotsuba, dia jadi nyadar kalau sekarang dia nggak sendiri. Emang nyusahin ngurusin teman-teman lu yang bebel-bebel, tapi semuanya jadi worth it karena Futaro juga paham kalau usahanya diapresiasi. Nggak cuma oleh Yotsuba, tapi oleh seluruh Nakano bersaudara. Walaupun gue seneng banget sama karakter Yotsuba, pilihan Futaro yang milih Yotsuba, dan seriesnya secara umum, tapi gue tentu punya kritik tersendiri lah sama series ini. Sama kayak gue suka banget sama Chainsaw Man, ada aja kekurangan yang bikin gue menyayangkan banget dari series ini, cuman ya udahlah ya. Pertama, manganya bisa diperpanjang lagi sebenarnya. Soalnya abis Futaro nentuin pilihannya, tiba-tiba beberapa chapter kemudian langsung tamat, ini udah kayak build up anti klimaks yang mirip kayak Chainsaw Man kemarin. Ya sebenarnya ada harapan buat Negi Sensei manjanginnya sampai 20 chapteran lagi lah, buat eksplor hubungannya Futaro Yotsuba biar makin banyak gula-gulanya gitu. Sama gimana Ichika, Nino, Miku, sama Itsuki juga ada proses copingnya dan ngedukung dua sejoli itu. Tapi ya ada understandable juga sih, karena pas chapter-chapter akhir itu katanya Negi Sensei ada urusan keluarga, dan dia lagi di tengah-tengah nulis Sentai Dashikaku juga. Tapi ya nggak enak juga kalau jadinya cuma fokus ke Futaro Yotsuba doang, karena ini Gotobu no Hanayome, ini ceritanya Nakano bersaudara, nggak cuma berdua doang. Jadi ya mau nggak mau, cuma bisa nikmatin fanart dan dojinnya aja. Kedua, adaptasi movie yang gue bilang jelek sih. Arahannya gue sayangkan karena justru di movie itu sebagai paket komplit buat bagian penentuan pilihannya Futaro, kayak gagal ngasih konteks kenapa Yotsuba yang dipilih. Jadi makanya ada beberapa fans yang gagal nangkap konteks dan substansi dari pilihan tersebut. Ini gara-gara backstory Yotsuba di chapter 87-90 nggak diceritain atau dibawa setengah-setengah, yang kemudian baru diadaptasi di specials pertama. Makanya kerasa ada narasi yang kurang dan ngerasa pilihan itu dipaksain banget. Dan kalau gue di posisi fans yang lain atau yang nggak baca manganya, ya wajar kecewa sama outcome-nya karena ada konteks yang hilang di situ. Cuman sekalipun gitu, ya uts lah ya. Manganya udah 6 tahun tamat dan itu nggak ngurangin rasa apresiasi gue kepada Yotsuba Nakano dan series Gotobun secara keseluruhan. Series ini memorable banget dan mungkin salah satu romcom yang sampai kapanpun bakal ada tempat spesial di gue bareng sama series romcom lainnya. Selamat ulang tahun, Nakano bersaudara. This has been Zimmer. Inilah My Bini Gue.